Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita bertemu kembali, di mana pagi ini Ibu akan memberikan materi IPS kelas 8. Tetapi sebelum itu Ibu ingin memperkenalkan nama dulu. Mungkin selama ini anak-anak belum kenal Ibu. Nama Ibu, Ibu Erna Rasion Lucy. Sebelum pagi ini kita memulai berbagai aktivitas, Ibu mengajak anak-anak semua pada pagi hari ini untuk kita berdoa dulu. Mari kita mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, Ibu ingin absen atau daftar hadir pada anak-anak, terutama Ibu yang mengasuh di kelas 8H IJ. Karena Ibu ingin untuk mengenal lebih jelas daripada anak-anak. Sudah? Kalau sudah, mari kita mulai. Mungkin pagi ini, apakah anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat? Kalau sehat-sehat, mari kita akan mulai dengan materi IPS pada pagi ini. Materi pokoknya adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sub materinya adalah ras penduduk Asia Tenggara. Tujuan daripada pembelajaran pagi hari ini, Ibu mengharapkan semua siswa dapat mengidentifikasi suku bangsa yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Lalu yang kedua adalah setiap siswa bisa dapat mengidentifikasi agama mayoritas di setiap negara anggota ASEAN. Yang ketiga adalah setiap siswa bisa mempresentasikan hasil kerja materi tentang ras penduduk Asia Tenggara. Sekarang Ibu ingin menjelaskan daripada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah suku-suku terbesar yang ada di Asia Tenggara. Mohon diperhatikan. Yang pertama, suku terbesar yang ada di Asia Tenggara terdapat banyak etnis. Suku bangsa yang ada di Asia Tenggara. Kebudayaan dan keragaman suku bangsanya menjadikan Asia Tenggara sangat dikenal di mancanegara. Tak hanya peninggalan-peninggalan bersejarah, tetapi Asia Tenggara membuat menjadi tujuan wisatawan. Tetapi keunikan orang-orangnya seperti halnya pada suku Karen di Thailand mempunyai ciri khas dengan leher panjangnya dan suku Jawa yang ada di Indonesia yang akan menjadi seni tradisional. Berikut ini suku dunia yang membandingkan kepada Anda atau siswa semua, suku-suku terbesar atau suku terkenal di Asia Tenggara adalah, mohon diperhatikan gambar yang ada di sini. Ini gambar yang pertama, itu menggambarkan tentang suku terbesar yang ada di Asia Tenggara. Lalu gambar yang kedua menggambarkan tentang suku yang ada di negara Indonesia. Lalu gambar yang ketiga menggambarkan tentang suku yang ada di negara Kamboja. Mungkin kita akan jelaskan satu persatu tentang gambar yang ada. Yang pertama, kita lihat tentang suku Khmer. Suku Khmer atau biasanya disebut dengan Kapochea atau Krom, merupakan suku bangsa yang mendiami negara Kamboja dengan populasi sekitar 240.000 orang yang tersebar di beberapa wilayah di negara tersebut. Bahkan suku ini juga tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara. Suku ini berasal dari wilayah delta Mekong yang berasal atau yang berada di negara Vietnam Selatan.
Yang kedua yang disebut dengan suku Kam. Suku Kam merupakan keturunan langsung dari kerajaan Kampa pada abad yang ke-7 hingga abad ke-15 yang menguasai sebagian besar wilayah Vietnam. Suku ini mendiami daerah antara provinsi Kampong Kam di Kamboja dan daerah-daerah lain di negara Vietnam. Antaranya yaitu Pang Tây, Pang Rang, Tam Cang, Hong Ching, Ming, dan Anggian. Yang ketiga yang disebut dengan suku Karen. Suku Karen adalah suku yang memiliki jumlah anggota suku terbesar di negara Thailand, dengan jumlah sekitar 28.000 orang. Suku Karen dikelilingi oleh daerah pegunungan, dataran tinggi di bagian utara dan bagian tengah Thailand, dan rumah mereka terbuat dari bambu yang berbentuk panggung, di mana bagian bawahnya dari panggung digunakan untuk tempat tinggal berbagai hewan-hewan ternak. Dan di leher wanita-wanita suku Karen dipasang berbagai aksesoris. Aksesoris itu diantaranya ada gelang yang terbuat dari logam, ada yang berwarna keemasan, ada juga gelang itu berfungsi untuk membentuk leher dan kaki mereka agar lebih panjang. Karena menurut adat mereka, semakin panjang leher wanita, maka mereka akan dianggap semakin tampak cantik dan lebih cantik lagi. Yang lebih unik lagi, alasan mereka mengenakan gelang-gelang itu dilatar belakangi oleh karena kebudayaan atau adat istiadat yang sudah terlaksana turun-temurun dan kepercayaan bahwa wanita suku Karen berasal dari seekor burung Phoenix. Yang keempat adalah yang disebut dengan suku Tai. Suku Tai dalam bahasa Tai adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Tai dan termasuk ke dalam kelompok rumpun bahasa Tai. Menurut para antropolog, suku Tai berasal dari Cina Selatan. Bahkan beberapa teori sangat bervariasi, berspekulasi, mengatakan bahwa orang Tai berasal dari Thailand. Mungkin karena terdapat kesamaan antara nama Tai dan Thailand. Suku Tai biasanya dikategorikan dengan warna seperti Tai merah, Tai hitam, dan Tai putih. Perempuan Tai hitam mengenakan blus berseri. Sedangkan Tai putih cenderung berbusana dalam pakaian kontemporer. Yang keempat adalah kelima, adalah suku Melayu. Suku Melayu merupakan sebuah kelompok etnis dari orang-orang Austronesia, terutama yang menghuni Semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, bagian selatan, Thailand, pantai selatan, Burma, Pulau Singapura, Borneo, pesisir, termasuk Brunei, Kalimantan Barat, dan Sarawak, dan juga Sabah. Pesisir daripada pulau-pulau kecil yang terletak antara lokasi ini secara kolektif dikenal sebagai alam Melayu. Lokasi ini sekarang merupakan bagian dari negara modern, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, dan Thailand. Yang keenam adalah suku Filipino. Suku Filipino merupakan bangsa Filipina yang dikenal dengan sebutan Filipino. Terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami berbagai wilayah di Filipina. Mayoritas suku bangsa di Filipina adalah Tagalog, bersama suku-suku bangsa lainnya sebagai minoritas di negara ini. Yang ketujuh adalah
suku Jawa. Orang Jawa sering juga menyebut dirinya Wong Jowo atau Tiong Jawi. Jumlah populasinya paling banyak dibandingkan dengan suku-suku bangsa lain. Dan wilayah asal serta wilayah persebarannya di seluruh Indonesia juga paling luas. Banyak program transmigrasi penduduk Jawa ke pulau-pulau besar lainnya yang dimulai oleh pemerintahan sejak daripada jajahan Belanda. Pada abad ke-18 seperti transmigrasi orang Jawa ke perkebunan besar yang ada di sekitar Dili Serdang. Di Sumatera Utara, Provinsi Lampung, dan juga sebagian orang Jawa dibawa ke berbagai perkebunan yang ada di Suraneme atau yang ada di Amerika Selatan. Bahkan ada juga yang berada di Afrika Selatan. Atau ada juga yang terdapat di Lautan Teduh Pasifik. Yang ke-8 adalah suku Bugis. Anak-anak mungkin lebih tahu tentang suku Bugis, merupakan kelompok etnis yang terdapat tempat asalnya berada di Sulawesi Selatan. Suku Bugis juga biasanya disebut dengan suku Deutro Melayu, yang daerah asalnya di Yunan. Setelah bermigrasi, kata Bugis diambil dari kata Tu Ugi, yang berasal atau yang berarti orang Bugis. Tu Ugi merupakan julukan bagi raja pertama di salah satu kerajaan di Sajirah, Sulawesi Selatan, dan nama aslinya yaitu La Satum Pugi. Orang Bugis juga banyak yang merantau ke mancanegara, seperti ke Brunei, Malaysia, Filipina, dan negara Thailand. Yang ke-8 adalah suku Batak. Suku Batak, bangsa ini sendiri lebih suka menyebut dirinya sebagai orang Tapanuli. Sedangkan nama Batak dianggap sebagai sebutan yang berasal dari orang luar. Sebenarnya terdiri atas beberapa sub-suku bangsa yang dibedakan terutama oleh dialek atau bahasa yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur kebudayaan asli mereka pada dasarnya sama. Tetapi setelah masuknya pengaruh kebudayaan luar, baru terjadi pencorakan yang lebih jelas. Perbedaannya, suku-suku bangsa Batak tersebut adalah Toba, Karo, Dairi, Pakpak, Simalungun, dan Anggola. Mandaling, pada masa dulu masyarakat ini hidup terasing di dataran tinggi Toba dan Karo. Kontak budaya atau interaksi dengan suku bangsa lain tidak banyak terjadi. Walaupun ada tidak terlalu mempengaruhi pola kehidupan asli mereka. Mereka meninggalkan kepercayaan dan pola kebudayaan lama setelah mereka menerima pengaruh agama Islam dan agama Kristen. Yang ke-9 adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau mendiami dataran tengah suku Pulau Sumatera bagian barat yang sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat. Daerah asal orang Minangkabau adalah 3 kesatuan wilayah adat yang mereka sebut Luhak, Nantigo, atau wilayah yang 3. Pertama adalah Luhak Agam yang sekarang menjadi Kabupaten Agam. Luhak 50 Koto sekarang menjadi Kabupaten 50 Kota. Dan Luhak Tanah Datar yang sekarang menjadi Kabupaten Tanah Datar. Dari ketiga luhak tersebutlah kebudayaan Minangkabau
tersebar pengaruhnya ke daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ya, mohon diperhatikan, kita masuk pada materi yang kedua, menggambarkan tentang keragaman agama. Jadi keragaman agama yang ada baik di daerah-daerah Asia Tenggara, ini terdapat ada 6 agama. Masing-masing anak-anak tolong perhatikan gambar yang ada. Kalian bisa membedakan mana yang disebut dengan agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Kalau kalian sudah memperhatikan, maka kita masuk pada penjelasannya. Ya. Di sini Ibu hanya mengambil beberapa agama sebagai mayoritas. Yang pertama itu adalah agama Buddha. Agama Buddha menjadi mayoritas di negara Thailand, Myanmar, dan negara Laos, serta Vietnam dan Kamboja. Yang kedua adalah agama Islam. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan dengan Indonesia menjadi negara dengan penganut Islam terbesar atau terbanyak di dunia. Yang ketiga adalah agama Kristen, menjadi mayoritas yang ada di negara Filipina dan negara Timor Leste. Anak-anak sudah perhatikan, maka Ibu ingin memberikan tugas tentang materi kita hari ini tentang ras. Jadi tugas ini Ibu mohon supaya setiap anak itu harus mengerjakan. Ya, dan kirim pada WA pada setiap guru-guru IPS yang ada di kelas 8. Ya. Sudah? Kalau kalian sudah selesai kerjakan, maka Ibu minta supaya semua tugas itu dikirim. Lalu untuk penyimpulannya, Ibu tidak perlu menjelaskan, kalian sudah bisa membaca sendiri, baik secara individu maupun mungkin secara kelompok yang ada di rumah masing-masing. Lalu saya akan menginformasikan pertemuan kita pada minggu berikutnya. Materi kita adalah faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Sudah? Kalau sudah semua, maka pagi hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, Ibu memohon sekali lagi untuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Amin.